Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, untuk materi kita pada hari ini, kita masuk ke materi tata krama, sopan santun, dan malu. Apa itu tata krama? Secara harfiah, tata adalah adat, aturan, norma, dan peraturan. Sedangkan krama adalah sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan manusia. Tata krama adalah akhlak mulia dan sebaik-baik akhlak adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya ada pada diri Rasulullah benar-benar suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang menghargai rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Tata krama atau etika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada berbagai tempat dan situasi, seperti dalam bergaul di sekolah, rumah, di masyarakat, bahkan di media sosial. Secara lebih rinci, tata krama dibagi menjadi: satu, tata krama berkomunikasi lisan; dua, tata krama berkomunikasi di media sosial; tiga, tata krama bersikap; empat, tata krama berpakaian. 10. Tata krama dalam berkomunikasi lisan. 1. Berbahasa yang baik. 2. Menjaga pandangan dan menunduk ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. 3. Perhatikan intonasi suara. 4. Melihat lawan bicara ketika berbicara. 5. Menjadi pendengar yang baik. 6. Tidak memotong pembicaraan. 7. Tidak berkaca pinggan. 8. Gunakan bahasa yang dimengerti dan tidak berbisik. 9. Menghindari bergurau yang berlebihan dan tertawa terbahak-bahak. 10. Ucapkan salam. Baiklah, sekarang kita masuk ke tata krama bermedia sosial. 1. Menjaga sikap dan etika. 2. Menjaga privasi. 3. Hindari akun negatif. Tata krama dalam bersikap. 1. Jangan silangkan kaki dan tangan. 2. Melakukan kontak mata dengan singkat. 3. Buatlah jarak dengan lawan bicara. 4. Posisikan bahu dalam keadaan santai. 5. Mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. 6. Tampakkan muka berseri, tersenyum, atau tertawa pada situasi dan kondisi yang tepat. Tata krama berpakaian. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik." Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surah Al-A'raf ayat 26. Sekarang kita masuk ke santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Santun itu baik dalam perkataan, ucapan. Sesuai dari hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadikan pembangkang." Surah Al-Baqarah ayat 83.
Baiklah, sekarang kita masuk ke materi malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Manfaat dari tata krama, sopan santun, dan malu adalah: 1. Membuat seseorang dapat mudah diterima karena bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. 2. Dapat menunjang karir dan kesuksesan seseorang. 3. Membuat kita disegani dan bisa dihargai oleh lingkungan sekitar. 4. Terhindar dari perbuatan tercela. Contoh perilaku tata krama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja yang baru dikenal. 2. Memberi perhatian kepada orang lain. 3. Berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. 4. Bersikap ingin membantu. 5. Memiliki rasa toleransi yang tinggi. Contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang lebih tua. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Tidak melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma. 4. Menutup mulut ketika sedang menguap di tempat umum. 5. Tidak memotong pembicaraan orang lain. Contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. 1. Malu mencuri jika seorang muslim. 2. Jika seorang wanita malu membuka aurat dan menunjukkan auratnya. 3. Malu berdusta. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.